Cerita ini dimulai ketika waktu itu Ayu sudah memasuki masa kuliah. Ayu berkuliah di universitas ternama di Jakarta. Pagi itu sekitar jam 6 di ruang kelasnya, Ayu dan temannya sedang bersiap-siap untuk melakukan survei ke sebuah desa, bisa dikatakan observasi atau pengamatan sebelum melaksanakan KKN. Waktu itu ada sekitar 30 orang yang akan melaksanakan KKN di setiap desa yang berbeda. 30 orang ini dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok memiliki 10 orang, dan mereka semua dikirim ke pedesaan yang ada di daerah Jawa Barat. Setiap kelompok ini tergabung dari beberapa jurusan yang ada di kuliahannya Ayu. Ada teman Ayu satu jurusan yang bernama Eca. Dia bilang, "Yuk, lo udah selesai belum persiapannya?" Belum nih, tinggal sedikit lagi," kata Ayu. "Ya udah, kalau gitu gua nunggu di mobil ya," kata Eca. Eca pun pergi dari ruang kelasnya untuk menuju ke mobil. Di dalam hatinya Ayu bilang, "Wah, KKN ya, terus skripsi, terus lulus deh. Akhirnya gua bisa pakai toga." Ayu pun juga beranjak pergi dari ruang kelasnya menuju ke mobil. "Yuk, ayo buruan naik," kata Eca sambil menaiki bis. Ayu pun menaiki bis dan melihat ke dalam, dan ternyata sudah banyak orang yang ada di dalam bis. Ayu pun duduk di sebelahnya Eca, dan akhirnya bis itu pun melaju meninggalkan kampus mereka. Bis ini memang sudah disediakan oleh pihak kampus untuk kebutuhan KKN para mahasiswanya. Bisa dikatakan yang ada di dalam bis ini bukan hanya kelompok Ayu saja, tapi kelompok yang pertama dan juga kelompok yang kedua. Di dalam bis ini memang ada 3 kelompok yang akan dikirim ke daerah Jawa Barat untuk survei ataupun observasi. Singkatnya, mereka semua sudah sampai di tepi jalan raya yang akan memasuki desa. Alasan kenapa bis ini berhentinya di tepi jalan raya itu dikarenakan akses jalan menuju ke desa itu terbilang kecil, dan dengan ukuran bis yang sebesar ini sudah pasti tidak akan memuat untuk masuk ke dalamnya. Ayu dan semua mahasiswa yang ada di dalam bis itu pun turun keluar. Mereka semua disambut oleh Pak Kades dan juga Pak RT dari setiap desa. Pak Kades dan Pak RT yang ada di setiap desa itu memang sudah berkoordinasi dengan dosen yang ada di kampusnya Ayu untuk mengirim mahasiswa mereka ke pedesaan itu. Para mahasiswa itu disambut baik oleh Pak Kades dan juga beberapa RT yang ada di setiap desa. Pak Kades mengatakan kalau untuk bisa masuk ke dalam desa ini memang harus melewati hutan terlebih dahulu, dikarenakan ketiga desa yang akan mereka tuju ini memang ada di dalam hutan dan juga harus melewati persawahan. Maka dari itu, Pak Kades dan juga ketiga RT yang di setiap desa ini menyewakan mobil pick up untuk para mahasiswa ini supaya mereka bisa masuk ke dalam desa itu. Akhirnya para mahasiswa ini pun menaiki 3 mobil pick up yang memang sudah disediakan oleh setiap RT. Mereka akan melewati jalan tanah yang dipenuhi bebatuan dan juga batu kerikil, yang di sisi kanan dan kirinya memang terdapat banyak sekali tumbuhan dan juga pohon. Bisa dikatakan kalau jalan ini memang hanya muat untuk satu mobil saja. Jadi ketiga mobil pickup ini pun jalannya berjejer. Di mobil pickup yang pertama atau yang paling depan itu adalah kelompok 1 yang akan memasuki desa A. Sedangkan di mobil pickup yang kedua itu yang di tengah, itu akan memasuki desa B. Sedangkan untuk terakhir, ini adalah kelompoknya Ayu, kelompok 3 yang akan memasuki desa C. Pada awalnya jalannya lurus-lurus saja. Setelah akan memasuki jalan pedesaan masing-masing, ketiga mobil ini pun akan berpisah. 10 menit lamanya 3 mobil ini berjalan, hingga pada akhirnya mobil urutan terdepan yang diisi kelompok 1 berbelok ke arah kiri untuk menuju ke desa A. Sambil berbelok itu mereka mengatakan kepada 2 kelompok yang di belakangnya, "Woi, kita duluan ya." Dibalas kelompok 2 dan kelompok 3, "Ya, silakan, hati-hati ya." 10 menit kemudian, akhirnya kelompok 2 juga berbelok ke arah kanan dan mereka mengatakan, "Woi, semuanya kita duluan." Iya, silakan, hati-hati," kata kelompok 3. Hingga yang tersisa adalah kelompoknya Ayu yang akan menuju ke desa C. Untuk ke desa C sendiri memang jalannya terbilang lurus-lurus saja, karena bisa dibilang pemandangan kanan dan kirinya hanya sebuah pohon-pohon hutan saja. Tiba-tiba saja ban mobil itu kempes dan mereka semua harus turun dan beristirahat sebentar. Para laki-laki membantu supir untuk mengganti ban mobilnya, sedangkan para wanitanya duduk di atas batu yang ada di dekat pohon. Di saat Ayu sedang duduk itu, di telinganya Ayu mendengar suara bisikan, "Hai,
Refleks Ayu langsung melihat ke arah belakang, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana, melainkan hanya pohon dan bebatuan kecil saja. Echa yang menyadari gelagat Ayu yang aneh itu bertanya, "Yuk, kenapa lo?" Enggak apa-apa," kata Ayu. Karena Ayu tidak ingin memberitahu teman-temannya perihal tersebut. Ban pun selesai terpasang dan mobil pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya mereka semua sudah sampai di desa C. Pak RT pun mengantarkan mereka ke tempat homestay yang akan mereka tempati, atau biasa dibilang posko oleh anak-anak kuliahan. Sesampainya di sana, Ayu melihat kalau posko itu memang sangat bagus. Di depan posko itu memang ada pohon pisang dan juga pohon mangga yang berjejer. "Nah, ini adalah posko yang akan kalian gunakan selama KKN," kata Pak RT. Tidak lama kemudian ada orang yang keluar dari posko itu, seorang bapak-bapak tua berusia 60 tahun, yang biasa disebut si Abah. Si Abah pun menyapa mereka semua dengan ramah dan mempersilahkan mereka semua masuk untuk memeriksa poskonya. Untuk gambaran poskonya sendiri, bisa dikatakan ada ruang tengah atau ruang tamu yang berukuran sedang, ada 2 kamar di sisi kanan dan kirinya, hanya lagi ada dapur yang tidak terhalang oleh pintu, sekat, ataupun tembok. Dan di dapur itu juga ada kamar mandi 1. Jadi dari ruang tengah bisa langsung melihat ke arah dapur. Yang menjadi pembatas antara dapur dan ruang tengah itu adalah lemari kecil panjang berwarna hitam dan juga dispenser untuk minum. Dan di dapur itu pun memang hanya ada 1 kursi yang memang sengaja disimpan di sana. Ayu pun mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat jam. Dan ternyata sudah jam 12 siang. Yang dipikir Ayu tadinya akan sampai jam 10 pagi, karena mereka berangkat dari kampus sekitar jam 6 pagi. Tidak tahunya malah lewat dari perkiraan mereka. Dan di ponselnya Ayu tidak terdeteksi adanya sinyal ataupun jaringan. "Yang di dalam ayo keluar cepetan," kata Benny. "Kenapa Ben?" kata Ayu sambil keluar. Benny pun menunjuk ke arah belakang posko. Dari kejauhan Ayu dan semuanya melihat ada sebuah gunung besar yang terpampang di belakang posko. "Ih, ada gunung," kata Echa. "Wah, iya juga tuh," kata semuanya. Ada salah satu dari mereka yang bernama Zizi yang mengatakan, "Wah, enak tuh kalau kayaknya kita bisa naik gunung. Kebetulan banget, gua kan anak gunung banget sama anak alam juga. Jadi pas banget nih, sekalian KKN sekalian juga liburan." Semuanya pun pada setuju dengan usulan Zizi. Si Benny pun bertanya kepada Pak RT dan si Abah, "Pak, kita bisa nggak naik gunung itu kalau lagi liburan KKN?" Kata Pak RT dan si Abah, "Oh, boleh, silakan aja kalau kalian semua mau naik, silakan. Tapi ingat kalian semua harus jaga sikap, jaga sopan santun, dan jangan buang sampah sembarangan, apalagi ini di gunung di alam terbuka." Dengan semangat semuanya bilang, "Iya, siap-siap Pak, makasih banyak Pak." "Ya sudah, kalau begitu kami berdua pamit dulu ya, silakan kalian semua lihat-lihat dulu lokasi ini, supaya kalian semua hafal nantinya," kata Pak RT. "Ya Pak, siap-siap." Pak RT dan si Abah pun beranjak pergi begitu saja. "Oh iya, supaya kalian semua bisa kenal dengan kelompoknya Ayu, saya akan memperkenalkan mereka semua satu persatu. 10 orang ini terdiri dari 5 laki-laki dan juga 5 perempuan. Untuk para perempuannya ada Ayu, ada Echa, ada Sarah, ada Zizi, ada Leli. Kalau dari laki-lakinya ada Benny, Roy, Dimas, Aji, dan Dika. Waktu Leli mengecek ke bagian belakang posko, ternyata ada kamar mandi yang terpisah di area belakang. "Weh, ada kamar mandinya nih," kata Leli. Waktu semuanya mereka ngeliat memang ada kamar mandi kecil bentuknya kotak segi panjang gitu. "Wah, lumayan nih kalau ada kamar mandi atau WC tambahan," kata Zizi. "Jadi kan buat laki-laki dan perempuan bisa misah kamar mandinya. Kalau para perempuan di dalam, laki-laki di luar. Gimana, setuju nggak?" Semua perempuan pun mengangguk tanda setuju. Para laki-laki pun menimpali, "Waduh, wah, kacau ini maco. Masa iya laki-laki di luar? Nanti kalau kita semua diapa-apain gimana?" Protes para laki-laki. Kata para cewek, "Iya, kalian kan anak cowok, harusnya pada berani lah. Masa iya penakut kayak cewek sih? Yang bener aja dong. Tunjukkan kejantanan kalian," kata para cewek. Sambil pada ketawa semuanya. Akhirnya mereka semua pun balik ke rumahnya Pak RT dan akan pamitan untuk pulang ke kota lagi. Tapi sebelum itu mereka bertanya dulu kepada Pak RT kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan oleh warga di kampung ini, yang mungkin bisa mereka bantu dan akan mereka penuhi juga. Pak RT pun mengatakan untuk kegiatan KKN yang mereka bisa lakukan di desa ini,
sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya ibu-ibunya, termasuk juga sumber daya anak-anak. Mereka semua pun mengerti apa yang dimaksud oleh Pak RT. Setelah selesai berbicara itu, mereka semua pamit pulang untuk ke kota kembali. Mereka pun menggunakan mobil pick-up yang tadi disewakan oleh Pak RT. Di perjalanan pulang itu mereka semua saling diskusi. Kata para laki-laki, gimana kalau ke tempat ini kita bawa motor pribadi aja? Soalnya daripada kita nyewa mobil terus bolak-balik kan mahal juga ongkosnya. Lagian kita kan masih mahasiswa. Minta duit aja masih sama orang tua, ya nggak? Semuanya pun setuju mengangguk. Oke, boleh. Zizi pun memberikan usul. Oh ya, untuk ke gunung juga kan kita harus bawa persiapan, kayak semisal tenda, sleeping bag, carrier, dan sebagainya kan? Ya iyalah jelas, kata semuanya. Nah, bagi lo semua yang punya perlengkapan gunung atau perlengkapan alam lainnya silahkan bawa aja. Sip, oke siap, kata semuanya. Singkatnya mereka semua sudah berada di rumahnya masing-masing. Dan waktu mereka sampai rumah itu sekitar pukul 10 malam. Mereka pun tidur untuk istirahat. Di saat Ayu mau tidur, tiba-tiba ada notif dari HP-nya. Waktu Ayu melihat ternyata itu notif dari Echa. Di chat Echa mengatakan, "Yuk, lo kan punya tenda, bawa aja tenda lo itu. Supaya kita semua bisa pakai rame-rame. Kan space tenda lo muat untuk 6 orang. Ayu membalas iya. Kenapa Echa bisa tahu kalau Ayu punya tenda? Karena Echa pernah menginap di rumah Ayu waktu pulang kuliah sore. Dan Echa pun meminjam baju tidurnya Ayu untuk dipakai. Waktu Echa membuka lemari bajunya Ayu, ternyata ada tenda di dalamnya. Itulah kenapa Echa bisa tahu kalau Ayu punya tenda. Ayu pun turun dari kasur dan membuka lemari pakaiannya dan melihat tenda yang dibungkus oleh tas hijau. Saat melihat tenda itu, Ayu pun teringat dengan masa-masa waktu dia dan teman-teman SMA-nya ditakuti di kebun teh oleh kuntilanak yang membawa bayi. Ada sedikit gambaran flashback waktu Ayu melihat tenda itu. Semoga nggak kejadian apa-apa, kata Ayu di dalam hatinya. Singkatnya, hari H untuk KKN pun tiba. Ayu berserta kelompok 3-nya, termasuk ada kelompok 2 dan juga kelompok 1, mereka sudah ada di kampus dan akan mulai berangkat menggunakan bis yang kemarin mereka pakai. Tidak disangkanya ternyata kelompok 1 dan 2 pun memiliki pemikiran yang sama dengan kelompok 3 untuk membawa motor ke kampung tempat mereka akan KKN itu. Semua motor dari 3 kelompok itu pun diangkut menggunakan mobil bak, termasuk juga motornya Ayu. Perjalanan pun dimulai. Bis yang membawa rombongan mahasiswa itu pun melaju lebih dulu, sedangkan untuk para motornya di belakangnya. Singkatnya mereka semua sudah sampai di tepi jalan raya yang akan memasuki hutan menuju ke perkampungan. Masuk Ayu juga yang pada turun dari bis semuanya. 3 mobil pick-up yang mengangkut para mahasiswa waktu itu pun sudah berkumpul di sana. Ayu dan semua mahasiswa itu pun menaiki mobil pick-upnya masing-masing yang terdiri dari 3 mobil pick-up seperti kemarin. Sedangkan untuk para motornya tetap mengikuti dari belakang. Sama seperti kemarin, mereka semua pun saling pamitan untuk menuju ke desa KKN mereka masing-masing. Diikuti dengan mobil bak yang membawa motor setiap mahasiswa. Singkatnya, Ayu pun sudah sampai di desa C tanpa ada kendala apapun. Mereka bertemu dengan Pak RT dan si Abah yang sedang menunggu mereka di posko. Mereka semua pun turun dan termasuk juga para motor-motor mereka juga diturunkan. Si Abah pun menyerahkan kunci poskonya kepada Ayu. "Nih Neng, jaga ya kuncinya, hati-hati ya." "Iya Pak, makasih," kata Ayu. Mereka semua pun masuk ke posko dan mulai merapikan barang-barang. Sesuai kesepakatan di awal, kalau para perempuan akan menggunakan kamar yang di sebelah kiri, sedangkan laki-laki akan menggunakan kamar yang di sebelah kanan. Dan begitu juga termasuk kamar mandinya. Para perempuan akan menggunakan kamar mandi di dalam, sedangkan para laki-laki harus di luar. Waktu malam hari pun tiba, sekitar jam 10 malam, para mahasiswa ini pun belum ada yang tidur. Waktu itu mereka semua sedang diskusi membahas soal proker apa yang akan mereka lakukan di desa itu. Mereka membagi tugas sesuai jurusan mereka masing-masing. Tiba-tiba saja mereka semua mendengar ada suara kayu yang digeser di area jendela. Mereka semua kaget dan terdiam. Suara apaan tuh? Gak tahu, kayaknya dari jendela deh. Yang para laki-laki coba tolong cek keluar Gi, kata para cewek. Akhirnya Benny dan Roy pun memeriksa ke depan. Waktu mereka membuka pintu, ternyata tidak ada siapapun. Dan tidak ada bekas jejak kaki sama sekali. Gak ada siapa-siapa, kata Benny. Seriusan lo gak ada siapa-siapa, kata Ayu. Iya beneran yuk, gak ada siapa-siapa nih. Bahkan jejak kakinya aja gak ada. Para perempuan itu pun langsung pada panik. Aduh gimana nih, masa malam pertama aja langsung dapat gangguan kayak gini? Kata Echa.
Ayu bilang, oh mungkin itu sebagai sambutan atau salam perkenalan dari mereka buat kita di sini. Masa iya sih Yu? Ya udah Ben, Roy tutup lagi pintunya, kata Eca. Mereka semua pun langsung masuk ke kamar masing-masing dan tidur. Sampai fajar menyingsing tidak ada gangguan apa-apa lagi. Pagi harinya mereka semua langsung melaksanakan kegiatan KKN sesuai jurusan mereka masing-masing. Kegiatan itu pun meliputi pemberdayaan ibu-ibu seperti melakukan senam di pagi hari yang sehat. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan anak-anak, para mahasiswa ini pun memberikan pengajaran atau pelajaran seperti guru sementara sesuai jurusan mereka masing-masing. Kegiatan hari itu pun lancar tanpa ada kendala apapun. Malam harinya sekitar jam 10 mereka semua berdiskusi seperti biasa. Karena malam hari di posko itu cukup panas, mereka semua pun berdiskusinya di luar saja di teras, sambil memandangi pohon mangga, pohon pisang, dan pohon duku di depan mereka. Di tengah diskusi itu Dimas ingin ke air untuk kencing. Gua kencing dulu ya, gak kuat nih. Iya, Dimas pun beranjak pergi ke kamar mandi belakang. Mereka semua pun melanjutkan diskusinya untuk membahas proker besok harinya. Tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara teriakan yang mereka tahu itu adalah teriakannya Dimas. Itu suaranya si Dimas ya? Kenapa tuh orang? Tahu. Dimas pun kembali sambil berlari dan ngos-ngosan. Mereka bertanya, kenapa lo Dim? Ada apa sih sampai teriak-teriak kayak gitu? Sambil mengatur napas Dimas bilang, tadi waktu gua lagi enak-enak kencing, gua ngedengar ada suara cewek ketawa, gua refleks teriak langsung lari ke sini. Cewek apaan sih lo Ngaco, semua cewek kan ada di sini lagi diskusi. Para perempuan pun mengiyakan. Gua berani sumpah dengar cewek ketawa tadi di kamar mandi. Ya udahlah, gak usah dipikirin, anggap aja angin lewat, kata laki-laki. Ya udah kalau gitu kita masuk ke posko aja yuk, kata Dika. Oke. Mereka semua pun masuk ke dalam posko dan ke kamar mereka masing-masing. Waktu mereka di dalam kamar, para cewek dan para cowok ini pun merasakan hawa yang sangat panas di dalam kamar itu. Kok panas banget sih, kata Zizi. Iya nih, gak tahu, kata Sarah. Kalau kayak gini sih tidur juga gak nyaman, gerah banget, kata Leli. Terus gimana dong, kata Eca. Ya udah kalau gitu kita tidur di ruang tengah aja, usul Ayu. Semuanya pun setuju dan mengangguk. Mereka pun membawa kasur dan bantal untuk digelar di ruang tengah. Waktu mereka keluar itu ternyata para laki-laki juga sama. Mereka keluar sambil membawa kasur dan juga bantal untuk tidur di ruang tengah. Si Leli pun nanya, ngapa lu pada kepanasan ya? Iya nih, tahu di kamar gerah banget, panas. Hawanya pengen di luar aja gitu, kata Dimas. Berarti lo semua para cewek-cewek ini juga sama dong kepanasan, kata Dika. Ya iya, makanya kita bawa kasur sama bantal keluar gini pan, pengen tidur di luar. Panas gak tau gerah, sumpah di dalam ih. Ya udah kalau gitu mah kita bareng-bareng aja tidur di tengah rumah, kata Ben. Oke, boleh. Mereka semua pun menggelar kasur. Untuk para laki-laki menempatkan kasurnya di dekat dapur, sedangkan untuk para perempuan menempatkan kasurnya di dekat pintu keluar. Mereka semua pun langsung merebahkan badannya di atas kasur dan mulai terlelap tidur. Di tengah malam, Ayu pun terbangun karena merasa haus. Ayu pun berjalan menuju dispenser untuk minum. Di saat Ayu sedang mengisi air minum, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh sesuatu. Waktu Ayu memperjelas pandangannya, tiba-tiba Ayu melihat ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk di kursi yang ada di dapur. Karena pembatas yang membatasi antara dapur dan ruang tengah itu hanyalah sebuah lemari kecil panjang dan dispenser saja, Ayu pun bisa jelas melihat sosok kuntilanak itu. Kuntilanak itu duduk membelakangi Ayu. Perawakan kuntilanak itu sendiri, rambutnya hitam panjang, berbaju putih yang ada noda tanah di bajunya. Kuntilanak itu terdiam hanya memperlihatkan wujudnya saja. Ayu yang ketakutan itu pun mundur perlahan-lahan mengendap-endap untuk menjauhi kuntilanak itu, dan supaya tidak menimbulkan suara, agar kuntilanak itu tidak melihat ke arahnya. Sesampainya Ayu di kasur, Ayu pun langsung menutupi dirinya dengan selimut. Ayu pun masih syok dengan apa yang ia lihat. Tubuhnya pun gemetaran dan mengeluarkan keringat dingin. Ayu menutup mata dan berusaha memaksakan diri untuk bisa tidur. Hingga pada akhirnya Ayu pun bisa tertidur. Pagi hari pun tiba. Ayu pun terbangun dan bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatannya kembali. Ayu tidak ingin menceritakan kejadian semalam kepada siapapun, termasuk kepada sahabatnya Eca, karena tidak ingin membuat semuanya ketakutan.
Apalagi Ayu juga tahu kalau Echa juga sama penakutnya. Seperti biasa, proker pun lancar dilaksanakan. Malamnya seperti biasa mereka berdiskusi untuk membahas proker untuk keesokan harinya. Aji pun ingin kencing dan minta diantar oleh Dimas. Dimas pun menolak karena dia tidak mau mendengar suara tertawa di kamar mandi belakang itu lagi. Akhirnya Aji meminta kepada semua laki-laki untuk menemani dia kencing. Kata Roy, lu laki-laki kok penakut banget sih? Sambil nunjuk si Dimas, si Aji bilang, ya kan ini juga gara-gara dia nyerita ada ketawa kuntilanak lah di belakang kamar mandi. Kan gue juga jadi ketakutan jadinya. Ya udah sih, anterin aja, kan rame-rame ini, kata Sarah. Oh ya udahlah, buruan lagi, mari yuk. Akhirnya semua laki-laki pun mengantar Aji untuk ke air. Di saat para laki-laki sudah keluar, Sarah pun bilang, gue juga mau ke air dulu deh, mau cuci muka. Sarah pun berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam rumah. Waktu itu Aji sudah di kamar mandi untuk melaksanakan hajatnya, sedangkan para laki-laki menunggu di dekat pintu kamar mandi. Waktu Aji sedang enak-enak kencing, Aji mendengar suara tertawa kuntilanak. Ternyata suara itu tidak didengar oleh Aji saja, tapi didengar oleh semua laki-laki yang ada di luar juga. Mereka semua yang mendengarnya pun ketakutan. Si Dimas bilang, tuh kan yang gue bilang juga apa? Beneran kan ada suara ketawa kuntilanak? Lo semua sih kagak percaya sama gue. Si Benny pun memanggil si Aji sambil mengetok pintu. Ji, buruan Ji, keluar Ji. Si Aji pun keluar dengan muka pucatnya. Dan suara kuntilanak itu pun masih terdengar oleh mereka semua. Kuntilanak itu pun bilang, di sini. Para laki-laki itu pun menengok ke sumber suara yang ternyata ada di atas bilik kamar mandi sambil tertawa. Para laki-laki itu pun lari terbirit-birit masuk ke dalam posko. Para cewek yang melihat para laki-laki ini masuk ke dalam keadaan panik dan tergesa-gesa bertanya, kenapa kalian? Kok mukanya panik gitu? Sambil gagap si Benny bilang, ada kuntilanak di bilik kamar mandi di atas, serem banget katanya. Iya beneran, kata laki-laki lain. Di saat bersamaan, Sarah pun keluar kamar mandi sambil berlari dalam keadaan panik. Leli pun bertanya, kenapa lu Sar? Di kamar mandi tuh ada pocong. Semua yang mendengarnya pun merasa kaget. Hah? Pocong? Seriusan lu? Iya beneran, tadi waktu lagi gue cuci muka, mata gue kan merem dan air masuk muka gue. Sambil nunduk, gue gosok muka pakai tangan. Waktu selesai dan buka mata, tiba-tiba gue ngeliat pocong di depan muka gue. Mukanya tuh serem banget. Mukanya pucat, matanya hitam, dan ada kapas di hidungnya. Gue kaget dan langsung lari ke sini. Seriusan lu? Kata Zizi. Iya beneran, kata si Sarah sambil ngos-ngosan. Si Leli bilang, coba kalian para laki-laki tolong cek tuh kamar mandi beneran ada nggak pocongnya. Terus mereka bilang, lo kita sih, yang bener aja dong, kita kan takut. Kalian kan laki-laki harusnya berani dong, masa takut. Coba cek, rame-rame inilah, kata Leli. Akhirnya para laki-laki itu pun mengecek ke kamar mandi secara bersamaan. Waktu mereka melihat ternyata pocongnya sudah tidak ada di kamar mandi. Mana nggak ada tuh pocongnya, udah pergi deh kayaknya dia. Akhirnya mereka semua pun bernapas lega. Karena mereka semua ketakutan, mereka pun memilih untuk tidur lebih awal. Mereka tidur di kamar masing-masing dan memaksakan diri untuk tidur. Pagi harinya seperti biasa mereka pun melakukan kegiatan KKN untuk membantu warga kampung C. KKN itu pun lancar seperti biasanya tanpa ada hambatan apapun. Malam harinya seperti biasa mereka berkumpul untuk berdiskusi. Sampailah mereka tertidur dan terbangun pada pagi harinya. Tidak ada kejadian apapun yang menyeramkan yang mengganggu mereka. Mereka pun bisa tidur dengan nyenyak. Itu di minggu pertama. Di minggu keduanya, mereka pun ber-KKN seperti biasanya. Dan untuk prokernya pun lancar seperti biasa. Singkatnya, waktu malam pun tiba. Seperti biasa, mereka selalu diskusi untuk membahas proker untuk keesokan harinya. Di minggu kedua di malam hari, mereka mengadakan pengajian. Dan Ayu yang dipilih sebagai guru mengaji untuk anak-anak. Anak-anak itu pun datang ke posko, ada yang menggunakan sepeda, ada juga yang berjalan kaki bersama-sama.
Acara belajar mengaji pun dimulai, dan anak-anak pun belajar mengaji dengan sangat hikmat dan juga khusyuk, memperhatikan apa yang diajarkan oleh Ayu. Di tengah pelajaran itu, dari kejauhan Ayu melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon memperhatikan anak-anak itu dan juga Ayu. Ayu ketakutan melihat penampakan itu, tapi Ayu berusaha tenang supaya tidak menimbulkan kepanikan, agar anak-anak ini tidak ketakutan juga. Di saat sudah pelajaran selesai, Ayu pun meminta kepada anak-anak itu untuk jangan pulang terlebih dahulu. Ayu pun masuk ke dalam posko dan mengatakan kepada teman-temannya kalau ada kuntilanak di atas pohon yang sedang memperhatikan Ayu dan anak-anak mengajar mengaji itu. Ayu pun meminta kepada semua teman-temannya untuk mengantar anak-anak ini pulang, supaya mereka tidak ditakuti oleh hantu itu. Mereka semua pun setuju dan akhirnya mengantar anak-anak itu pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah mereka selesai mengantar anak-anak pulang, tidak ada kejadian apapun yang mereka alami karena mereka semua bersepuluh berjalan bersama. Dan waktu Ayu melihat ke arah pohon tempat kuntilanak itu duduk, ternyata dia sudah tidak ada. Selama di minggu kedua ini, gangguan dari para hantu itu pun tidak intens dan tidak sering seperti di minggu pertama. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dan nantikan di part berikutnya.